Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi isalatan jalim an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratil nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti karmana khususan khasatan ila muslim ada kitab mabati fikih. Saya Umar Abdul Jabbar wa Talamiti wa masyayikhna wa mu'alif kitab allati ta'alamna wa lamna sunnatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan belajar kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih juz awal ya. Untuk hari ini akan menerangkan tentang bab sholat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'almi fid dharain amin. As-salatu utaiki bab nerangake salat. As-salatu utaiki bab nerangake salat. Jadi ini babnya menerangkan tentang salat, salat 5 waktu ya. Nah, berkenaan dengan salat ini Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Allah itu mewajibkan kepada umatku di malam Isra untuk mengerjakan 50 sholat. Lalu aku kembali kepada Allah dan aku meminta keringanan, yang akhirnya sampai Allah itu menjadikan 5 kali, sekali sehari semalam. Nah, yang dikehendaki di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kata-kata umatku ini maksudnya adalah manusia dan jin. Jadi yang terkena khitab untuk melakukan sholat 5 kali sehari semalam itu adalah manusia dan jin. Nah, pertama kali Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan melaksanakan sholat itu sebanyak 50 sholat, yaitu setiap waktunya itu mengerjakan 10 sholat, yang mana setiap sholat itu terdiri dari 2 rakaat. Jadi kalau 5 kali 10 kan berarti 50. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan keringanan sholat yang semestinya pertama kali diwajibkan 50 kali, akhirnya menjadi 5 kali sehari, 5 kali sehari semalam. Itu karena setelah beliau mendapatkan petunjuk dari Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kembali menghadap Allah untuk mendapatkan keringanan sampai sebanyak 9 kali. Nah, beliau Nabi Muhammad SAW itu melihat Allah dengan kedua mata kepala beliau sendiri. Ini menurut pendapat Qaul Ashah. Nah, sekarang bila ditanyakan mengapa Nabi Ibrahim itu kok tidak memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk kembali kepada Allah. Nah, padahal kalau kita angan-angan,
Nabi Muhammad itu pertama kali bertemu setelah menghadap Allah itu kan bertemu dengan Nabi Ibrahim lebih dahulu daripada bertemu dengan Nabi Musa. Maka pertanyaan tersebut aku jawab, Nabi Ibrahim beliau itu merupakan Khalilullah atau kekasih Allah. Nah, seorang Al-Khalil itu sikapnya adalah pasrah. Nah, sedangkan Nabi Musa beliau itu merupakan kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Nah, seorang Al-Kalim itu bersikap ingin selalu berkata. Nah, hikmah sholat terjadi di malam Isra ialah saat Nabi Muhammad SAW itu disucikan zahir dan batinnya dengan dibasuh air Zam-Zam dan diisi iman serta hikmah. Dan sholat itu didahului dengan suci, maka pantaslah sholat itu diwajibkan saat itu. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kemuliaannya. Nah, sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad serta umatnya itu adalah mengikuti sholat nabi-nabi dan malaikat terdahulu, dan termasuk munajat kepada Tuhannya. Sehingga orang yang melakukan sholat itu ialah merupakan bentuk munajat kepada Allah. Nah, sekarang ada pertanyaan, sinma iku opo? Sinma iku opo? Makna iqamis sholati utawi maknane jumenangke sholat. Sinma iku opo makna iqamis sholati utawi maknane jumenangke sholat. Jim maknahu utawi maknane iqamus sholah. Masih ingat toh singkatan? Iku singkatan apa? Kha. Utawi singkatan mim ya. Jim maknahu utawi maknane iqamus shalah iku fi'lus sholawati nglakoni pira-pira salat. Iku fi'lus sholawati nglakoni pira-pira salat al-khamsi kang 5. Al-khamsi kang 5. Jadi ada pertanyaan, sin makna iqamus shalah. Apakah makna mendirikan sholat? Entah dijawab, jim maknahu fi'lu shalawatil khamsi. Makna mendirikan sholat adalah maknanya ialah mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, kelima sholat ini hanya dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut riwayat, sholat 5 waktu itu pertama kali yang telah melakukan adalah nabi-nabi terdahulu. Semisal yaitu sholat subuh. Itu merupakan sholat yang dikerjakan pertama kali oleh Nabi Adam. Nah, sholat Isya itu merupakan sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Yunus. Sholat zuhur ini adalah merupakan sholat yang pertama kali yang dikerjakan oleh Nabi Daud. Sholat asar ini adalah merupakan sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Sulaiman. Nah, sholat maghrib ini adalah merupakan sholat yang pertama kali dilakukan atau dikerjakan oleh Nabi Yakub. Nah, keterangan ini
adalah sesuai dengan syair yang mana syair ini berbunyi li adama subhun wal insya'u li yunusa wa dhurun li dawuda wa usrun sulaimana wa maghribun yaqubu wa qad jami'at lahu alaihi salatullahi sirran wa i'lana. Ya, itu syairnya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Sin ma iku apa? Sin ma iku apa salawatu utawi propro salat. As-salawatu utawi propro salat al-khamsu kang 5. Al-khamsu kang 5. Jim hiya utawi salawatul khamsu. Ya utawi salawatul khamsu iku as-subahu salat subuh. Iku as-subahu salat subuh wa zuhru lan salat zuhur. Wa zuhru lan salat zuhur. Wal asru lan salat asar. Wal asru lan salat asar. Wal maghribu lan salat maghrib. Wal maghrib lan salat maghrib. Wal insya ulan salat isya. Ya, ada pertanyaan, sin ma as-salawatul khamsu. Apakah salat 5 waktu itu? Maka dijawab jim hiya as-subhu wa dhuhru wal asru wal maghribu wal isya'u. Jadi salat 5 waktu itu ialah salat subuh. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya di dalam riwayat yang lain itu menceritakan bahwasanya salat subuh itu adalah merupakan salat yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nah, 2 rakaat subuh itu dijalankan oleh Nabi Adam di bumi, yaitu setelah beliau diturunkan dari surga. Nah, waktu itu pertama kalinya Nabi Adam melihat kegelapan. Begitu gelapnya sehingga beliau itu merasakan ketakutan yang amat sangat. Nah, namun kemudian kegelapan itu secara lamban mulai sirna, mengusir rasa takut, dan perlahan terbitlah terang. Itulah pergantian waktu malam menuju pagi. Nah, oleh karenanya 2 rakaat subuh itu dilaksanakan oleh Nabi Adam sebagai rasa syukur atas sirnanya kegelapan, pengharapan atas datangnya kecerahan. Nah, salat selanjutnya yaitu salat zuhur. Salat zuhur. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali yang melaksanakan salat zuhur. Nah, 4 rakaat zuhur itu dilaksanakan ketika Allah itu menggantikan Ismail yang rencananya itu akan disembelih sebagai korban dengan seekor domba. Nah, ini terjadi tatkala siang, tatkala matahari itu bergeser sedikit dari titik tengahnya. Nah, 4 rakaat itu menunjukkan beberapa perasaan Nabi Ibrahim. Nah, 1 rakaat itu adalah penanda kesyukuran atas digantinya Ismail. Nah, 1 rakaat yang ketiga itu adalah untuk mencari keridhaan Allah, dan 1 rakaat lagi, mesti 1 rakaat yang keempat itu sebagai rasa syukur Nabi Ibrahim atas domba pemberian Allah.
Nah, salat yang diwajibkan yang nomor 3 atau shalawatul khamsu yang nomor 3 yaitu salat asar. Nah, kemudian ada riwayat yang meriwayatkan bahwasanya salat asar itu berhubungan erat dengan Nabi Yunus ketika beliau diselamatkan oleh Allah dari perut ikan Hud. Hud itu adalah merupakan nama ikan yang menelan Nabi Yunus saat beliau mengarungi lautan. Jadi dikisahkan bahwasanya bentuk ikan Hud itu hampir menyerupai burung, namun tanpa sayap. Nah, ketika di dalam perut Hud itu Nabi Yunus itu merasakan 4 macam kegelapan. Pertama yaitu gelap karena kekhawatiran hatinya. Kedua yaitu gelap di malam di dalam air. Nah, ketiga yaitu gelap malam. Dan yang keempat yaitu gelap di dalam perut ikan. Nah, demikianlah Nabi Yunus keluar ketika matahari mulai condong ke barat. Dan akhirnya sholatlah beliau itu 4 rakaat sebagai penanda terbebas dari 4 macam kegelapan itu. Nah, shalawatul khamsu yang nomor 4 apa yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib itu adalah sholat yang dilaksanakan 3 rakaat. Nah, sholat maghrib itu mempunyai sejarah sendiri yang tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Isa ketika beliau itu berhasil keluar dari kaumnya. Nah, di penghujung senja beliau itu keluar dari kejaran kaumnya yaitu di penghujung senja. Nah, 3 rakaat itu sangat bermakna bagi Nabi Isa. 1 rakaat itu sebagai tanda perjuangan beliau menegakkan tauhid dan menafikan semua bentuk sesembahan kecuali kepada Allah. Nah, 1 rakaat yang kedua itu adalah untuk menafikan hinaan dan tuduhan kaumnya atas ibunda yang melahirkannya tanpa ayah. Nah, dan ini sekaligus menunjukkan betapa sifat kekuasaan itu hanya milik Allah. Inilah makna 1 rakaat yang terakhir. Nah, shalawatul khamsu yang nomor 5 yaitu salat Isya. Jadi Nabi pertama kali yang melakukan salat Isya itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu melakukan salat Isya sebagai wujud telah dihilangkannya dari beliau 4 kesedihan yang menimpa beliau, sehingga oleh Allah dijadikan sejarah ditetapkannya salat Isya 4 rakaat. Akan tercatat 4 kesedihan itu berhubungan dengan istrinya, saudaranya yang bernama Harun, anak-anaknya, dan kesedihan karena kekuasaan Firaun. Dan ketika semua kesedihan itu diangkat oleh Allah di waktu malam, Nabi Musa pun akhirnya melaksanakan sholat
4 rakaat sebagai rasa syukur beliau atas segalanya. Jadi intinya sholat yang 5 waktu itu adalah perinciannya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terusnya sin madza utai opo, ma utai opo ya. Sin ma utai opo. Sin ma utai opo iku dza iki perkara. Iku dza iki perkara ya zamu kang wajib apa ma. Ya zamu kang wajib apa ma. Qabla sholati ing dalem sadurunge salat. Qabla sholati ing dalem sadurunge salat. Jawabnya jim. Yalzamu wajib. Yalzamu wajib. Qabla sholati ing dalem sadurunge salat. Qabla sholati ing dalem sadurunge salat apa sing wajib? Apa al-wudu'u? Wudu. Apa al-wudu'u? Wudu. Jadi ada pertanyaan, apa sajakah yang harus dilakukan sebelum mengerjakan sholat? Sin madza yalzamu qabla sholat. Jawabnya jim yalzamu qabla sholat al-wudu'u. Jadi wajib wudu sebelum mengerjakan sholat. Karena apa? Karena untuk menghilangkan hadas kecil yang ada pada diri seorang mukmin. Di antaranya kewajiban yang perlu dilakukan ketika hendak melaksanakan sholat yaitu menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kalau memang seorang mukmin, seorang muslim yang mau mengerjakan sholat itu kok mempunyai hadas kecil, maka kewajiban yang ia harus lakukan adalah mengerjakan wudu terlebih dulu. Nah, sin kam iku piro. Sin kam iku piro. Furodul wudu'i utai piro-piro fardune wudu. Furodul wudu'i utai piro-piro fardune wudu. Jawab jim furodul wudu'i. Furodul wudu'i utai piro-piro fardune wudu. Furodul wudu'i utai piro-piro fardune wudu iku sitatun ana 6. Iku sitatun ana 6. Jadi ada pertanyaan, kalau tadi itu sebelum sholat kita diwajibkan untuk wudu terlebih dulu. Nah, sekarang berapa fardu-fardunya wudu itu ada berapa? Maka dijawab jim furudul wudu'i sitatun. Bahwasanya fardu-fardunya wudu itu ada 6. Nah, berkenaan dengan fardunya wudu yang ada 6 ini, dosa pertama manusia yang disepakati semua agama samawi itu adalah pelanggaran Nabi Adam, yaitu memakan buah khuldi atau buah keabadian, yaitu ialah saat Nabi Adam
memenuhi permintaan Siti Hawa untuk mengambilkan buah khuldi. Maka dengan sangat berhati-hati Nabi Adam itu melihat buah tersebut dengan pandangan wajahnya. Lalu beliau mengulurkan kedua tangannya secara berhati-hati untuk memetik buah khuldi tersebut. Dengan penuh khawatir, beliau itu meletakkannya di atas kepala beliau. Lalu beliau itu melangkah menuju Hawa untuk memberikan buah tersebut kepada Hawa. Nah, berawal dari kisah itu tadi, Allah itu mensyariatkan wudu kepada manusia sebagai sarana pembersih diri dari kotoran batin. Nah, dengan wudu anak Adam itu wajib membasuh wajah, di mana saat itu Nabi Adam itu memandang buah khuldi dengan kedua matanya. Dan juga di dalam wudu itu diwajibkan untuk membasuh kedua tangan, di mana dengan keduanya itu Nabi Adam memetik buah khuldi. Dan juga di dalam wudu itu diwajibkan untuk mengusap kepala, di mana Nabi Adam itu meletakkan buah khuldi di atas kepala beliau. Dan juga di dalam wudu itu diwajibkan untuk membasuh kedua kaki, yang mana dengan kaki tersebut itu Nabi Adam melangkah memberikan buah khuldi kepada istrinya. Jadi itulah cerita yang berkenaan dengan disyariatkan wudu, yang mana wudu tersebut itu betul-betulnya ada 6. Nah, 6 itu apa saja? Al-awalu utai kang awal. Utai maknanya apa? Singkatannya apa? Mim. Nah, kang singkatan shot. Al-awalu utai kang awal iku aniyatu niat. Iku aniyatu niat. Asani utai kang kaping pindho. Asani utai kang kaping pindho iku ghusl wajhi mbasuh wajah. Iku ghusl wajhi mbasuh wajah. Asalisu utai kang kaping 3. Asalisu utai kang kaping 3 iku ghusl yadaini basuh tangan loro. Iku ghusl yadaini basuh tangan loro. Mal mirfaqani sartane sikut loro. Mal mirfaqani sartane sikut loro. Ar-rabi'u utai kang kaping 4. Ar-rabi'u utai kang kaping 4 iku masu ba'di rosi ngusap sebagane rambut atau sirah ya. Iku masu ba'di rosi ngusap sebagane rambut garis miring sirah ya. Al-khamisu utai kang kaping 5. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini ya. Basuh sikil loro. Iku ghuslu rijlaini basuh sikil loro. Mal ka'baini satane polok loro.
Asadisu utawi kang kaping 6. Asadisu utawi kang kaping 6 iku atartibu urut-urut. Iku atartibu urut-urut. Jadi perincian dari wudu yang ada 6 itu yang pertama adalah niat. Niat. Nah, niat perlu sampeyan ketahui itu adalah tempatnya di hati. Nah, untuk melafalkan niat dengan lisan ini hukumnya sunnah. Niatnya bagaimana? Semisal yaitu nawatul wudu'a li rafil hadatsy asghari lillahi ta'ala. Jadi melafalkan niat itu dengan lisan adalah hukumnya sunnah. Nah, yang menjadi fardu itu adalah diucapkan dengan hatinya. Jadi yang menjadi fardu itu adalah mengucapkan niat tersebut dengan hatinya. Semisal lisannya berucap nawatul wudu'a li rafil hadatsy asghari lillahi ta'ala, hatinya pun juga terbersit niatan untuk wudu tersebut. Nah, yang kedua itu afani ghusl wajhi. Wudu yang nomor 2 yaitu membasuh wajah. Perlu diketahui bahwasanya yang dinamakan membasuh itu syaratnya air yang dibuat membasuh itu harus menggenang. Syaratnya airnya harus menggenang. Tidak boleh hanya bebasan yang ada di telapak tangan kita, tidak boleh. Itu airnya harus menggenang di telapak tangan kita itu. Nah, wajah itu mana? Yang kategori wajah yaitu mulai dari atas, mulai dari tempat tumbuhnya rambut umumnya manusia sampai dagu. Nah, kalau lebarnya mulai dari ini telinga kanan sampai telinga kiri. Ini kan ada daging menonjol kecil ya. Ini dinamakan giduh. Jadi dia mulai dari giduh telinga kanan sampai giduh telinga kiri. Nah, ya, semisal kita tandai yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala umumnya manusia, terus sampai sini. Nah, ini merupakan lokasi wajah. Nah, ke sini lokasi kepala. Nah, jadi yang nomor 2 betulnya wudu itu adalah membasuh wajah ini tadi. Nah, syaratnya airnya itu harus menggenang. Itu yang nomor 2. Nah, sekarang betulnya wudu yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan besertaan sikunya. Kedua sikunya itu harus juga terkena ya. Mulai dari sini sampai siku ini harus terkena basuhan semua. Tadi syaratnya membasuh bagaimana? Airnya harus menggenang. Nah, ini kanan kiri ya. Tangan kanan kiri beserta kedua sikunya. Ini harus kita basuh ketika wudu. Nah, yang nomor 3 betulnya wudu yaitu al-thalithu yang nomor 4 ya sekarang ya. Yang nomor 4 yaitu ar-rabiu mashu ba'di ra'si. Yang nomor 4 betulnya wudu adalah mengusap sebagian rambut atau sebagian dari sirah kita, kepala kita. Nah, tadi kalau membasuh itu disyaratkan airnya harus menggenang. Nah, sekarang yang nomor 4 ini tidak membasuh tapi mengusap. Jadi kalau
mengusap kepala, sebagian kepala, itu tidak disyaratkan airnya harus mengenang. Cukup dengan kita membasahi telapak tangan kita, lantas kita usapkan di bagian kepala itu. Nah, membasuh rambut yang ada di lokasi kepala itu sudah dianggap sah. Namun ketika rambut yang kita basuh itu kok di luar lokasi kepala, itu tidak sah. Semisal ada seorang perempuan yang rambutnya itu panjang sampai mungkin pantat, akhirnya ujungnya rambut yang ada di lokasi belakang yang di luar kepala itu kok diusap, maka usapan itu tidak bisa menggugurkan wudhunya wudhu yang nomor 4 tadi. Nah, jadi masalah wudhunya wudhu yang nomor 4 ini tidak harus semua kepalanya itu diusap dengan air, itu tidak, tapi sebagian saja menurut madhab kita, yaitu Imam Syafi'i. Namun kalau ingin mendapatkan kesunahannya, yaitu kita usap secara merata dengan cara yaitu jempol tangan kita keduanya kita taruh di pilingan kita, lantas seperti ini kita tarik ke belakang, ke belakang, setelah sampai batasannya, lantas kita tarik lagi ke depan. Ini untuk laki-laki. Namun kalau untuk seorang perempuan itu cukup ditarik ke belakang, tidak kembali ke depan, langsung seperti ini ya. Jadi untuk laki-laki caranya seperti ini. Untuk melakukan wudhu yang nomor 4 plus kesunahnya, ambil air, tarik ke belakang, ke depan, terus ini laki-laki. Kalau perempuan ambil air, usap kepala ya ke belakang, terus lepas. Nah, ini untuk praktek pengusapan sebagian kepala bagi perempuan, yang sudah termasuk menggugurkan wudhu dan juga mendapatkan kesunahan, yaitu mengusap seluruh kepalanya. Nah, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Wudhu yang nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki bersertaan kedua mata kakinya. Nah, tadi disyaratkan ketika membasuh airnya harus mengenang. Begitu juga ketika kita membasuh kedua kaki, ini harus mengenang airnya. Jadi yang nomor 5 itu wudhunya wudhu adalah membasuh kedua kakinya itu besertaan kedua mata kakinya. Mata kaki mana, yaitu yang ada matanya samping kanan samping kiri, itu kaki yang ada matanya itu samping kanan samping kiri itu namanya ka'bain atau polok basa Jawa. Itu harus terkena basuhan. Nah, asadisu at-tartib. Sekarang wudhunya wudhu yang nomor 6 adalah tertib. Ini berurutan. Yang semestinya nomor 1 kita dulukan, baru setelah itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, begitu. Itu namanya tertib.
Kalau tidak tertib, semisal yang semestinya pertama, nomor 1 kita akhirkan. Kita dulukan yang nomor 2, 1 baru nomor 1, setelah itu baru nomor 3, setelah itu baru nomor 5, setelah itu baru nomor 4. Itu berarti tidak tertib. Nah, kalau tidak tertib seperti itu, berarti wudhunya belum dianggap sah. Karena apa? Karena tidak memenuhi betulnya wudhu yang nomor 6. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya di antara ke-6 pedu wudhu, 4 di antaranya itu berdasar dari Al-Quran. Tepatnya yaitu pada surah Al-Ma'idah. Pada surah Al-Ma'idah ayat ke-7. Coba saya mencari sendiri ya. Dan 2 di antaranya yaitu niat, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, yang artinya hadisnya itu kurang lebih sesungguhnya sahnya beberapa amal itu tergantung niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang ialah apa yang ia niati. Dan tadi kan saya katakan 2 di antaranya itu adalah niat. Nah, yang kedua yaitu tertib. Nah, masalah wudhu yang nomor 6 yang tertib itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Jabir bin Abdillah, yang artinya hadisnya tersebut kurang lebih yaitu Nabi bersabda, dahulukan dengan apa yang didahulukan oleh Allah. Jadi semua ritual wudhu yang kita lakukan itu semua ada dasarnya, ada dalilnya, tidak sembarangan itu. Jadi semua ada dasarnya, ada dalilnya. Nah, sekarang terusnya sinma iku opo. Sinma iku opo? Niatul wudu'i utai niate wudu. Alhamdulillah. Niatul wudu'i utai niate wudu. Niatul wudu'i utai niate wudu. Jim ya utai niatul wudu. Jim ya utai niatul wudu iku nawatu rafal hadatil azhari. Lafat nawatu rafal hadatil azhari. Nawatu niat sapa ingsun. Nawatu niat sapa ingsun rafal hadati ing ngilangi hadas. Ing singkatan apa? Mim fa ya. Rafal hadati ing ngilangi hadas. Al asghari kang cilik. Jadi ada pertanyaan yang isinya pertanyaan yaitu sinma niatul wudu. Bagaimanakah niat wudu? Lantas pertanyaan tersebut dijawab jim hiya nawaitu rafal hadatil asghari. Niatnya wudu yaitu saya berniat menghilangkan hadas kecil. Saya berniat menghilangkan hadas kecil. Jadi itulah niat wudu yang harus terbesit pada hati kita ketika wudu.
atau berniat fardhu wudu'i. Saya niat berwudu itu juga boleh. Nawatul wudu'a, nawatul fardhu wudu'i itu juga boleh, atau boleh juga kita niatnya seperti ini. Nawatu thaharata anil hadas. Saya niat bersuci dari hadas, itu juga boleh. Atau niat seperti ini. Nawatul wudu'a, saya niat wudu, itu juga boleh. Jadi di dalam masalah niat itu mudah. Yang terpenting di dalam hati kita itu ketika wudu terbesit niatan untuk wudu, itu juga sah. Semisal itu tadi, aku wudu, itu juga sah. Walau tanpa menyebut rafal hadathil asghar. Karena apa? Karena tidak ada wudu kecuali untuk menghilangkan hadas kecil. Makanya di dalam niat nawatul wudu'a, nampak wudu'a, itu juga dianggap sah. Mungkin itu saja pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga benar-benar kita mendapatkan kepahaman ilmu agama dengan benar, dan kita mendapatkan hidayah bimbingan hati, dan juga